Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Kurnia Garden. Ya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi daun yang keriput, memutih, bahkan gosong ya. Itu cara mengatasinya sangat mudah. Bagi teman-teman yang punya pohon anggur seperti ini atau stak pohon ya, nggak lekas tumbuh, kita ada cara tersendiri buat mentreatment anggur ini. Contoh yang sangat ini di depan saya ini tuh, daunnya kering dan keriput. Ada lagi contoh yang daunnya kering dan keriput, ada di sebelah sini. Nah, ini kayak gini nih, yang keriput banget mengkerut ada nih di sini. Kita bakalan melihat dulu ya. Tuh contohnya, ini terkena hama ya, terkena hama di musim hujan ini ya. Harus waspada dan tetap menjaga kesuburan tanah agar tidak terlalu basah. Ini adalah varian Dickson ya, di depan saya ini. Tuh, daunnya putih-putih, tapi alhamdulillah yang di ujung pucuk udah mulai bagus lagi ya. Oke sahabat anggur semuanya, ini bisa dilihat ya, daunnya kering, keriput, keriting ya. Ini kita akan bahas cara mentreatment pohon anggur yang seperti ini ya. Cara pertama yang saya lakukan setelah saya amati, saya menghentikan pupuk terlebih dahulu ya, karena pemupukan itu mengakibatkan anggur stres pohonnya ya. Pupuk dihentikan, lalu disiram basah sampai basah sekali, sampai airnya turun ya dari pot. Nah, sesudah airnya turun dari pot, kita hentikan penyiraman selama 2 atau 3 hari ya, biar ini tanah ini menjadi kering lagi, nggak basah. Baru kita siram lagi, itu untuk menetralkan pupuk-pupuk yang sudah kita kasih ya. Karena stuck itu bisa terjadi karena pupuk berlebihan, overdosis. Kalau enggak seperti ini ya, saya telat membuka plastik graftingnya. Tuh, hasilnya dia kayak kejerat ya, jadinya batangnya nggak bisa sempurna besar. Harus berhati-hati ya teman-teman semua ya, tuh yang punya anggur, om-omku semuanya. Dan untuk selanjutnya ya, setelah penghentian penyiraman itu selama 2 atau 3 hari baru disiram lagi ya teman-teman semuanya ya. Itu kita menggunakan fungisida, entah pakai fungisida apa aja, yang penting fungisida ya, supaya hama dan itunya jamur kayak di musim hujan kayak gini bisa mati ya. Dan hasilnya pucuk tunas baru akan mengeluarkan daun yang sehat kembali. Baik semuanya, kalau di sini saya mentreatmentnya pakai fungisida alami ya teman-teman. Maaf kalau berisik, saya ini di pinggir jalan karena banyak motor lewat ya. Fungisida alami yang saya bikin sendiri dari puntung rokok ya. Kalau lebih bagus lagi dari daun tembakau. Nah, ini contoh anggur ninel saya di Tambu Lampot juga. Dia tadinya keriting seperti ini ya, di bagian pangkal-pangkalnya daun tuh keriting. Sekarang alhamdulillah di pucuknya sudah mulai bagus kembali, daunnya segar, subur, makmur ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke cara pembuatan fungisida alami saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Untuk bagi teman-teman semuanya, untuk penanaman di Tambu Lampot ini harus waspada ya. Dulu saya ini batang masih hijau, saya pangkas semua supaya tumbuh tunas bat ya. Kita membesarkan di tunas bat ini malah nggak muncul dan hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman jangan sekali-kali ya, kalau batang belum mengayu atau belum sebesar jari, jangan di pruning. Itu perhatian buat teman-teman semuanya.
yang baru-baru menanam anggur mungkin kalau sudah lama ya sudah tahu ya. Saya berbagi pengalaman di sini ya, pengalaman saya ya selama saya menanam anggur ini, dan hasilnya seperti ini. Yang di pucuk doang yang tumbuh dari tunas batu cuma 3 batang, itu pun tidak sempurna ya. Nah, ini tunas baru lagi, kemarin saya potong karena ada keriting-keritingnya juga, saya potong, akhirnya perkembangannya sudah seperti ini, sudah cukup lumayan mulus ya, daunnya bagus ya teman-teman semua tuh. Yaitu saya mentreatment dengan cara menggunakan fungisida alami tersebut. Kalau teman-teman pahami ya, daun tembakau itu kan mengandung nikotin. Nah, dari nikotin tersebut yang akan membunuh hama-hama di batang-batang anggur atau daun anggur tersebut ya. Supaya yang batang ini udah daun ini udah kering ya sudah, kita biarkan. Yang penting pertumbuhan tunas baru itu bisa bagus seperti ini ya teman-teman ya. Bisa bagus kembali, tidak kosong lagi dan tidak keriput lagi. Untuk varian Dickson ini kita akan rambatkan di sini ya, di pagar ini. Nantinya bakal merambat di pagar ini dan kita memakai sistem tralis ya, bukan sistem para-para, karena ini di pagar. Kita menggunakan 2 cabang sekunder. Nah, ini dulu tunas air saya belokkan ke sana, saya jadikan sekunder. Yang ini yang utama ya, sekunder utamanya ke sana. Batang primernya itu walaupun kecil kayak gini ya sudah mengayu karena saya terlambat mengatasi kena stuck. Nah, disinilah saya mulai belajar bagaimana cara mentreatment pohon anggur yang terkena jamur dan setak, daun keriting atau selebihnya lah. Yang penting pohon anggur itu terkena penyakit ini ya, harus diobati ya, kayak manusia ya, dokter. Kita harus pergi ke dokter. Nah, kalau tumbuhan kan kita amati sendiri bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman semuanya. Mungkin saya langsung lanjutkan ya ke tutorial atau cara pembuatan fungisida alami saya ya. Ini saya menanam anggur benar-benar tanpa atap. Ini di karangan rumah ya. Ya, dulu ada 3 tambu lampot yang di sini. Ini cuacanya cukup cerah hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, ayo kita lanjutkan ke cara pembuatan fungisidanya. Let's go teman-teman semua. Sahabat anggur semua, bisa kita lihat saya sudah mengumpulkan cukup banyak ya puntung rokoknya. Puntung rokok seperti ini jangan dibuang, sayang teman-teman. Kalau yang pecinta tanaman atau pecinta buah-buahan ya, tanaman buah-buahan khususnya, kita akan menggunakan puntung-puntung rokok ini dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, cara contoh pembuatan saya ini begini caranya. Puntung rokok kita sudah ada kan, yang kita siapkan adalah botol yang berisi air, terus penyemprotan ini spray ini fungsinya untuk nyemprot ya. Nanti spray ini bakalan kita pakai ya, harus disiapkan dulu. Cuman kita yang perlu disiapkan adalah botol yang berisi air sama ini puntung rokok. Nah, sekarang kita mulai ya teman-teman ya. Ini puntung rokoknya kita masukin ke dalam botol ya, mau botol yang mana saja, masukin seperti ini semuanya ya teman-teman. Kita masukin semuanya. Ini adalah cara yang sangat mudah dan sangat gampang sekali. Puntung rokok kan sangat mudah ditemukan ya, daripada kita membeli fungisida ya mungkin harganya nggak seberapa, cuman yang saya rasakan udah yang paling efektif fungisida saya pakai ini ya, fungisida alami lah. Setelah kita masukkan seperti ini, kita tutup botolnya ya. Ini sudah masuk semua. Ini nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Tuh, jadi airnya agak keruh, agak kemerahan ya, coklat kemerahan.
Ini kita diamkan yang di botol ini selama 2 hari ya. 2 hari kita diamkan dulu, habis jadi udah 2 hari ya, kita diamkan udah 2 hari misalnya, jadinya akan seperti ini yang sudah disaring ya teman-teman. Nanti kalau mau memakainya harus disaring dulu, dan ini saya memakainya 1:10 ya. Misalnya kok ini pakai satu tangki besar ya, pakai ini 1 liter, berarti 10 liter air campurannya ya teman-teman. Kita akan memasukkannya saja nih ke dalam botol spray ya, botol spraynya. Misalnya saya memasukkannya segini ya, ini saya kira-kira saja karena saya nggak punya pengukuran mili atau senti atau apa ya, yang penting dikira-kira saja. Dimasukkan air biasa ya. Nah, hasilnya akan seperti ini, agak bening sedikit tapi agak butek keruh juga ya. Lalu kita tutup botol spraynya. Jadi kita akan menyemprotkannya ya, seperti ini ya teman-teman, sampai airnya berwarna seperti ini, kuning emas. Nah, air ini yang bakalan membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri ya yang tumbuh di dalam daun di batang pohon anggur yang kita miliki. Untuk penggunaan fungisida alami ini jangan setiap hari ya, kita bisa melakukannya seminggu sekali atau 10 hari sekali, itu saran dari saya. Karena nikotin itu ya cukup keras juga untuk membunuh belalang, semut pun bisa mati ya dengan nikotin ini. Jangankan semut, dari nenek moyang kita dulu, orang tua kita, kalau kita misalnya kegigit lintah kan, itu lintah aja dikasih daun tembakau atau puntung rokok, dia bisa lepas dengan sendirinya karena cukup pahit mungkin ya. Saya juga kurang paham itu, tapi yang saya pakai dari dulu untuk tumbuhan apapun ya, bukan cuma anggur doang, bisa tumbuhan yang ada buahnya ya, pokoknya yang ada buahnya saya makanya ini. Nah, ini kita kocok-kocok dulu. Nah, ini kan udah mulai kuning kayak gini nih. Kalau udah selama 2 hari itu udah kental banget airnya. Baik teman-teman semua, ayo kita langsung menuju ke cara pemakaiannya ya, atau cara penyemprotan di batang. Sahabat anggur semuanya, cinta tanaman semuanya, teman-teman, om-omku semuanya ya, saya sudah sampai di tempat yang akan kita semprot seperti ini misalnya ya. Nih si kuning emasnya, ini fungisida alami ya untuk mentreatment tersebut ya. Caranya kita semprotkan saja di daun yang kering ini, kita semprotkan ini di batangnya ya, semuanya kita semprot seperti ini sampai basah, sampai terkena semua ya batang-batangnya. Semprotkan seperti ini bisa membunuh ya, membunuh jamur dan semuanya. Pokoknya kita semprotkan saja seperti ini semuanya ya, sampai batang yang ada daunnya juga kita semprot, supaya semua ini kuman atau hama-hama yang tumbuh berkembang biak di sini mati semua ya. Baik, itu cara saya seperti ini ya. Walaupun pucuk bagus kita semprot saja nggak apa-apa, ini aman untuk daun, dan kita baunya juga nggak menyengat ya teman-teman. Baunya dari fungisida alami saya ini nggak terlalu menyengat karena dia berbahan puntung rokok ya, memanfaatkan puntung rokok. Kita memutar ke sini ya, semuanya pokoknya kita semprot, jangan ada yang kelewat ya teman-teman, karena kalau sampai ada yang kelewat itu bisa mengakibatkan tumbuh jamur lagi ya, tumbuh daun keriput lagi. Fungisida ini sangat ampuh sekali, sudah saya buktikan berapa kali ya.
nggak cuma di tanaman anggur, bahkan di jeruk, di tanaman jeruk seperti ini misalnya. Ini kan jeruk baru nih, kita semprotkan kayak gini aja nggak apa-apa. Ini untuk menghilangkan hama-hama ya. Ya cukup sekian video kali ini ya, membahas tentang cara bagaimana mentreatment anggur yang pohonnya keriting, pohonnya daunnya itu nggak sempurna ya, kayak mengkerut-mengkerut, keriput atau gosong-gosong. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam pengangguran, salam pecinta tanaman, salam satu hobi, dan salam sejahtera buat kita semua ya, khususnya pecinta tanaman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.